Salam Aleichem, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Martin Tendean, dalam program kursus Bahasa Asli Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita masih tetap membahas tentang huruf Alef. Huruf pertama dari 22 huruf yang ada dalam bahasa Ibrani, sekaligus dengan 5 huruf Soviet atau 5 huruf akhir, atau 5 huruf ini hanya ada di belakang daripada satu kata. Walaupun pada suatu saat kita nanti akan membahas kenapa ada huruf akhir justru tertulis di tengah. Ini sesuatu yang perlu didalami karena ada hal mendasar, ada hal yang misterius di sana. Tetapi jika kita membahas dalam konteks Ibrani, maka itu akan terbuka dan yang pasti memohon petunjuk daripada Tuhan itu sendiri. Baik, kita lanjut. Jadi pada bagian ke-8 ini kita akan membahas tentang huruf Alef. Jadi kita akan membahas huruf Alef dan bagaimana hubungannya dengan 10 perintah Tuhan. Nah, ini kan dalam konteks yang lain adalah 10 perkataan. Jadi 10 perintah ini, 10 perintah Tuhan ini saya tulis dengan huruf besar. Jadi sekali lagi, kenapa sering kalau sudah merujuk kepada pencipta alam serwa sekalian alam ini atau El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, saya menulis dengan huruf besar. Jadi saya menulisnya dengan huruf besar. Beda dengan saya harus menulis dengan T. Kemudian selanjutnya huruf kecil, ya, huruf kecil. Nah, ini tidak rapi, nih huruf kecil. Tapi ada yang Tuhan huruf kecil semua. Nah ini, tapi dalam konteks ini kita akan membahas tentang huruf Alef. Jadi huruf Alef dengan hubungannya dengan 10 perintah Tuhan pencipta alam semesta. Oke. Jadi kita akan merujuk kepada kitab Keluaran pasal 20. Jadi Keluaran pasal 20 kan itu sebenarnya ada hubungan dengan perintah Tuhan kan. Itu. Jadi perintah pertama apa dan seterusnya sampai pada ke-10. Jadi intinya kalau kita lihat dalam Injil itu biasanya bagi orang Kristen itu PB, Perjanjian Baru. Tapi sebenarnya kalau sudah menyangkut kabar baik, Injil itu atau Evangelion dalam konteks Greek, maka dalam konteks Ibrani itu sebenarnya besora dalam bahasa Ibrani, dan itu kabar baik. Kadang ketika kita membahas tentang Injil, maka selalu, maaf untuk kebanyakan kekristenan, lebih diarahkan kepada PB, padahal sebenarnya dalam konteks Alkitab berbahasa Ibrani untuk Perjanjian Baru itu kata besora, bukan. Jadi artinya kabar baik. Tapi kita tidak membahas itu. Hanya sekedar saja saya menyinggung itu. Jadi kata pertama dari 10 hukum itu dimulai dengan kata Anoki. Jadi dimulai dengan kata Anoki. Ini cara bacanya ya, tapi cara menulisnya ini Anoki. Nah, ini huruf Alef ya. Ini huruf Alef
saya beri warna merah ini, itu Anoki. Jadi dimulai dengan huruf alef. Anoki. Nah, pertanyaan kenapa huruf alef itu justru di awal dari 10 perintah atau 10 perkataan Tuhan yang disampaikan di Gunung Sinai. Walaupun memang sebenarnya ada juga perbedaan yang ada di Israel bahwa 10 perintah itu bukan diturunkan di Gunung Sinai, tapi di gunung yang lain. Tapi saya tidak membahas itu. Ya, cuma lebih banyak kita membahas tentang Gunung Sinai. Tapi oke lah, kita gunakan Gunung Sinai karena ada ada sektor tertentu, aliran tertentu yang menyatakan bahwa sebenarnya 10 perintah itu bukan di Gunung Sinai. Tapi itu belum waktunya kita akan bahas. Karena itu juga ada bukti-bukti yang mereka miliki. Oke, kita lanjut. Jadi Keluaran 20 lebih khusus untuk ayat 2. Di sini jadi di sini dimulai dengan Anoki. Ini kemudian ada tulisan warna merah. Anoki Adonai Eloheika. Jadi ini. Nah, pertanyaan kenapa saya menyebutnya Adonai? Jadi kenapa saya menyebutnya Adonai ini? Tidak menyebut, mungkin bagi orang yang sudah memahami tentang huruf Ibrani, pasti ini seharusnya tidak dibaca Adonai ya. Nah, tapi 4 huruf ini pasti ini adalah huruf Yod He Waw He. Tapi ditulis dalam huruf Latin Y H W H. Ini kan huruf Y H W H itu kan bukan huruf Ibrani, tapi huruf Latin kan. Nah, yang dimaksud dengan huruf Ibrani itu adalah ini Yod He Waw He ini. Saya coba beri tanda. Ini yang dimaksud dengan itu, dimaksud dengan huruf Ibrani dengan Yod He Waw He ini, atau yang disebut juga yang telah saya jelaskan sebelumnya itu adalah tetragrammaton. Nah, kenapa saya menyebut ini Adonai? Atau malah yang lain justru menulis ini Yeye. Nah, kenapa nama Tuhan itu justru dalam tulisan yang lain itu Yeye? Ini kenapa ditulis demikian? Ini. Oke, kenapa ditulis Yeye? Yot huruf ke-10 Dan kenapa dalam konteks yang lain juga itu nama Tuhan ini itu ditulis huruf besar tapi Hashem, ini dibaca Hashem ya, ini tulis. Jadi He, Sin dan Mem ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini. Nah, Anoki ini jadi dimulai dengan huruf alef. Jadi dimulai dengan huruf alef dan itu tidak kebetulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Konteks ini itu memang telah disebutkan dalam kitab Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah itu adalah kitab penciptaan, tetapi dalam kekristenan itu kan tidak dikenal. Nah, makanya saya pada beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa dengan cara apa ini harus dijelaskan. Jadi harus menggunakan literatur Ibrani. Bukan menggunakan untuk menjelaskan ini, bukan menggunakan literatur di luar Ibrani. Karena kalau menggunakan di luar Ibrani pasti tidak dapat dijelaskan, itu jelas. Nah, ini jadi Anoki Yeye Eloheika atau Anoki Hashem ya, Anoki Hashem Eloheika. Ini akulah Hashem Tuhanmu. Akulah Hashem Tuhanmu. Dan seterusnya. Tapi kita tidak membahas tentang kalimat, kita membahas tentang kata. Jadi sebenarnya apa maksud huruf apa maksud daripada Anoki ini? Apa maksud dari Anoki ini ya? Jadi maksudnya sebenarnya adalah menunjukkan bahwa Tuhan memberikan dirinya. Jadi Tuhan Tuhan memberikan dirinya.
Jadi Tuhan memberikan dirinya bukan hanya hukum. Nah, kalau sudah seperti ini kalimat ini, kita akan mengarah ke mesianik ya. Artinya mengarah kepada Yesus. Tapi dalam konteks Ibrani itu Yesua Masiah. Jadi menunjuk memberikan dirinya. Tapi dalam konteks perjanjian lama kan pasti akan mengarah kepada Torah. Jadi dengan cara apa Tuhan memberikan dirinya? Dengan mengorbankan dengan mengorbankan persembahan dalam bentuk hewan misalnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita semakin merujuk kepada PB bahwa Yesus dalam bahasa Ibrani itu ada hubungannya dengan Torah. Jadi dia memberikan bukan hanya memberikan hukum dalam hal Torah atau tanah, Torah Nevi'im Ketuvim atau perjanjian lama, tetapi dia juga memberikan dirinya. Nah, dalam bagaimana mengerti itu, memahami itu, kita coba lihat ini. Ini kata notarikon. Notarikon itu maksudnya adalah akronim. Akronim itu kan kepanjangan. Contoh misalnya PBB misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau USA dan seterusnya. Itu kan ada kepanjangan. Nah, pertanyaan apakah dalam Torah, apakah dalam teks Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, berbahasa asli itu punya memiliki akronim ya. Itu kepanjangan. Ternyata Anohi itu yang dimulai dengan huruf alef itu kepanjangannya adalah ini. Jadi kepanjangan daripada Anohi itu artinya adalah Ana, Nafsi, Ketafit, dan Yahafit. Maka dibaca Anohi. Jadi semua notarikon, semua singkatan yang ada di dalam Alkitab itu ternyata berhubungan dengan konteks kalimat yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, pertanyaan, bagaimana prosesnya? Apakah ada landasan Alkitabiah? Ya, ada lah. Ada. Tapi untuk memahami ini semua, maka Bapak Ibu Saudara-saudara ya tidak ada jalan lain, harus mampu membaca, memahami huruf-huruf Ibrani, itu saja. Nah, notarikon akronim dari Anohi ini, jadi inilah Anohi ini. Oke, saya coba berikan warna. Ini Anohi ya. Anohi ini itu kepanjangan daripada Anohi adalah Ana, Nafsi. Jadi ini ya, kembali lagi. Adalah Ana, Nafsi, Ketafit, Yahafit. Artinya bahwa aku telah menuliskan dan memberikan diriku sendiri melalui Alkitab. Jadi aku, Tuhan huruf besar semua, telah menuliskan dan memberikan diriku sendiri. Itu, jadi ia telah menuliskan itu. Menuliskan di mana? Ya Torah, menuliskan dalam tanah, dalam perjanjian lama. Nah, apa hubungan Ana, Nafsi, Ketafit? Jadi Ana, Nafsi, Ketafit, Yahafit ini adalah merujuk sebenarnya kepada Yesua ya. Karena dalam kitab Wahyu dia mengatakan bahwa aku adalah Alef dan Taf. Nah, dari notarikon, dari akronim ini terbentuk kata Ana, Nafsi, Ketafit, Yahafit itu dimulai dengan huruf Alef, diakhiri dengan huruf Taf. Bukankah huruf Alef dan Taf itu adalah huruf pertama dan akhir
Dan dalam konteks bahasa Yunani, Greek, dia menyebut bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi dalam konteks Ibrani, aku adalah Alef dan Taf. Ada beberapa Alkitab. Jadi ada beberapa Alkitab yang bisa dijadikan rujukan. Jadi sebenarnya bahwa Tuhan dia sudah datang bukan untuk menyediakan Taurat, bukan menyediakan perjanjian lama, tapi justru menggenapinya. Dan ini harus dibahas dalam konteks Ibrani, bukan dalam konteks tafsiran-tafsiran yang tidak merujuk kepada bahasa asli. Kenapa? Dalam konteks memahami bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, itu satu kata bahasa Ibrani diwakili rata-rata oleh 5 kata. Jadi satu kata Ibrani bisa diartikan menjadi 5 kata. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya dia ada 100 kata kali 5. Tidak heran panjang bukan main dalam hal penterjemahan Alkitab. Di sisi lain, dalam konteks tertentu, itu Alkitab itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, pertanyaan, apakah terjemahan salah? Tidak. Tetapi kalau kita menggunakan bahwa Alkitab terjemahan, kemudian itu dianggap asli, maka itu yang keliru. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memahami ini semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, boleh membacanya, silakan membacanya dalam Talmud Sabat 105a. Di sana dijelaskan tentang bagaimana sih terjadinya proses adanya singkatan, adanya notarikon, adanya akronim dalam teks Alkitab Perjanjian Lama. Gitu. Jadi contoh yang paling jelas itu adalah itu yang seperti saya tuliskan di bawah ini. Tapi di saat saya mengatakan sabat itu pasti ada pemikiran yang lain lagi. Maksudnya sahabatnya seperti apa? So kita tidak berbicara tentang sahabat sekarang ini. Tetapi di sana disebutkan Talmud Sabat 105a. Di sana dijelaskan dalam Kejadian, jadi dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 ada notarikon, ada singkatan dari Afhamon. Nantilah kita bahas tentang itu. Kemudian Keluaran 20 ayat 2 ya ini yang kita bahas tentang Anohi. Yang Anoki yang di atas ya. Kemudian Bilangan 22 ayat 32 ya Arad. Kemudian Imamat 23 ayat 14 Karmel, dan 1 Raja-Raja 2 ayat 8 Nimret Set. Apa itu? Itu singkatan, nanti kita akan bahas dalam materi khusus untuk akronim dalam Ibrani. Termasuk dengan Kejadian 44 ayat 6 itu Sadikim. Itu seperti apa? Nah, ini memang sangat menarik untuk membahas tentang Alkitab. Jadi kedalaman daripada firman Tuhan itu secara pribadi saya merasa bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Suatu pengalaman rohani yang sering terjadi dalam kehidupan saya pribadi ketika membahas, kadang saya harus tertawa, saya harus marah, saya harus menangis, saya gemetar di saat saya dihadapkan dengan penyingkapan-penyingkapan dalam teks asli. Nah, saya berharap juga tentang kata alef ini dalam hal notarikon itu jika Bapak Ibu saudara mendalami ini, saya juga berharap nanti ada penyingkapan kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain. Ini yang saya ambil di dalam Talmud Sabat 105a ini pendapat-pendapat para rabi. Karena saya dapatkan ini juga dalam Sabat internasional. Sabat ya. Termasuk silakan juga lihat dalam aplikasi Sefaria. Demikian dulu materi kita pada kali ini. Saya berharap ini boleh bermanfaat dan membuka jalan pikiran kita, membuka hikmat kita untuk semakin hari semakin rindu, semakin cinta kepada teks Alkitab bahasa asli.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.